Nama saya Awi. Saya adalah pemilik dari Awi Coffee, third generation owner dari Awi Coffee. Tapi seiring waktu dengan banyaknya problem yang kita terima, kita juga udah nyaman sih. Jadi zona tidak nyaman ini sudah menjadi zona nyaman kita. Kita udah terbiasa untuk menghadapi problem-problem seperti ini dan kita sudah tidak panik. Dan hingga hari ini kita udah rutin ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Switzerland, dan negara-negara Asia lain. Bangun market dulu, baru pikirkan produknya nanti. Halo semuanya, welcome to the Making You Better You Show. Acara yang akan memberimu berbagai macam informasi yang baru dan bermanfaat dengan mengundang ahli dalam bidang tersebut untuk berbagi kisahnya. Perkenalkan, nama saya Stella dan saya akan menjadi host untuk episode kali ini. Sebelum saya mengundang tamu kita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada SML One yang telah memberiku kesempatan untuk mendukung program ini. Nah, kira-kira siapa ya tamu istimewa hari ini? Beliau adalah seorang pengusaha yang telah mengembangkan bisnisnya dengan penjualan kopi berkualitas tinggi. Ia akan berbagi kisahnya dalam berbisnis kopi dengan tujuan menginspirasi warga-warga Indonesia. Pada welcome, marilah kita sambut Ko Awi. Halo Stella, halo teman-teman dari SML One. Halo Ko, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Ini dikasih kesempatan untuk berbincang dengan Stella ya. Luar biasa banget. Sebelum kita mulai, bolehkah Ko Awi memperkenalkan diri? Ya, nama saya Awi. Ya, panggilan lengkapnya itu, nama lengkapnya Darwin Jasmine ya. Tapi ya panggil aja Ko Awi, boleh. Saya adalah pemilik dari Awi Coffee, third generation owner dari Awi Coffee. Jadi perusahaan Awi Coffee sendiri adalah perusahaan kopi yang sudah berdiri sejak 1945. Nah, saya sendiri adalah generasi ketiga dan saya mulai take over pada tahun 2005. Nah, semenjak saya take over bisnis ini yang awalnya kita berada di kota kecil Binjai, pada tahun 2009 kita mulai masuk ke Medan. Ya, dan pada tahun 2020 kita buka cabang baru di Jakarta. Dan pada tahun 2022 kita membuka satu lab coffee untuk mengajari orang bagaimana mengakses kopi yang bagus. Itu pada tahun 2022 dengan nama labnya Two Tigers Coffee Lab. Thank you, Ko Awi. Sekarang, without further ado, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. For the first question, apa yang menginspirasi Ko Awi untuk berbisnis dalam kopi? Nah, saya sebenarnya bukan founder dari Awi Coffee ya. Jadi saya adalah generasi ketiga seperti yang saya katakan tadi ya. Nah, kebetulan pada tahun 2005 saya pulang dari Singapura ke Indonesia. Saya di Singapura kebetulan pada saat itu saya tidak berhasil. Saya boleh dibilang gagal di sana. Jadi opsi terakhir adalah pulang ke Indonesia dan satu-satunya opsi yang tersedia adalah di bisnis kopi keluarga. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa kopi waktu di Singapura, kenapa saya bisa minum kopi-kopi yang bagus? Nah, ternyata itu kopi-kopi yang bagus itu diekspor ke luar negeri. Sedangkan sisa-sisa ekspor, sisa-sisa sortiran itu yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal Indonesia. Nah, sungguh ironis ya. Jadi dulu kita bisa minum kopi yang bagus di luar negeri, tapi di lokal kita tidak bisa minum kopi seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang ke papa saya bahwa yuk kita coba yuk bermain di kopi premium. Dan dari sana kita memulai bisnis kopi premium hingga sekarang. So, dari bisnis kopi Koko, apakah Koko pernah ada menghadapi masalah atau tantangan dalam bisnis? Kalau masalah sih setiap waktu tetap ada masalah. Cuman kita sudah terbiasa. Nah, semenjak saya pulang dari Singapura itu dalam keadaan waktu saya pergi ke Singapura sebagai penerima beasiswa. Tetapi pulang sebagai pengangguran. Ya, jadi itu pada saat the lowest part of my life, gitulah, the lowest point. Nah, pada saat itu yang menjadi masalah adalah ego kita. Ego kita itu karena kita belajar di Singapura, penerima beasiswa, S1, S2 gitu kan. Nah, waktu kita pulang ke Indonesia mau mengerjakan bisnis kopi ini yang masih tradisional banget,
Itu ego kita itu yang menjadi challenge kita. Ya, di lowest point dan bagaimana kita pick up gitu loh. Nah, seiring itu dengan dukungan keluarga, akhirnya kita bisa lah pelan-pelan melepaskan ego, ya kan, keluarga menerima kita, sehingga kita bisa memulai sesuatu yang baru. Nah, kalau berbicara tentang problem, itu setiap saat ada problemnya, Stella, ya. Jadi, pernah pada tahun 2015 akhir gitu ya, kita kebanjiran tepatnya, jadi mesin roasting kita itu kita rame-rame ngangkat meja gitu ya, pernah kejadiannya itu. Pernah juga kejadiannya kita mau ekspor kopi ke luar negeri, ya kan, tetapi tiba-tiba izinnya berubah. Nah, itu problem-problem yang kita solve gitu. Tapi seiring waktu dengan banyaknya problem yang kita terima, kita juga udah nyaman sih. Jadi zona nyaman itu sudah menjadi zona tidak nyaman ini sudah menjadi zona nyaman kita. Kita udah terbiasa untuk menghadapi problem-problem seperti ini dan kita sudah tidak panik. Nah, kalau dibilang problem yang terbesar itu apa? Kalau dulu sih kita rasa besar ya, tapi sekarang sih kita udah merasa biasa-biasa aja sih. So, dari tadi aku bilang, one of the hardest challenges is our ego. Yes, correct. Karena itu really the worst part of the lowest point of my life gitu ya. Karena kan kita penerima beasiswa, waktu pulang itu betul-betul terinjak banget ego kita ya. Tapi ya dengan kita melewati beberapa stage seperti pertama adalah so-called apa ya namanya? Aku lupa. Denial. Ya, denial. Artinya kita mengingkari bahwa wah kita penerima beasiswa dan tidak mungkin nasib kita seperti ini. Terus setelah denial kita anger, marah dengan segala keadaan siapa saja. Terus depresi, di mana kita merasa tidak tahu arah kita itu mau kemana, dan akhirnya dengan bantuan dari keluarga semuanya yang mendukung kita berada di stage acceptance. Nah, banyak orang sangkutnya di stage ketiga. Padahal stage keempat itu menerima keadaan kita itu adalah stage yang paling penting dan orang bisa memulai sesuatu yang baru. Kan tadi Ko Awi bilang ada banyak masalah Betul. pembuatan bisnis, kayak tadi Ko Awi bilang ada banjir atau perubahan izin. Apakah ada yang tetap mendorong Ko Awi untuk tetap bekerja keras dalam bisnis? Bekerja keras tentu ya. Bekerja keras itu sebenarnya konsistensi. Ya, konsistensi dalam menjalankan sesuatu. Jadi kita punya satu visi, kita mau kemana gitu. Nah, konsistensi itu melakukan sedikit demi sedikit setiap hari menuju ke arah sana. Tetapi konsisten gitu loh. Nah, kalau kita mau badan yang bagus, kita mau fitness, ya tidak peduli apakah itu cuma 10 menit, gak apa-apa. Tetapi harus konsisten, 10 menit setiap hari. Atau 15 menit setiap hari, harus konsisten. Atau berlari, konsisten gitu loh. Nah, dalam bisnis juga sama. Working hard is about consistency. Jadi tidak melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Ya, kalau ada beban yang berat, ya bagi. Kalau kita seumpamanya mau memindahkan bata satu gerobak gitu. Ya, kalau satu biji kalau kita pindahin kan masih dalam kemampuan kita. Lama-lama habis juga itu kan. Nah, itu yang kita bilang kerja keras. Konsistensi. Oke. So, menurut Koko, kan Koko bilang your coffee is berkualitas tinggi. Menurut Koko, apa yang dimaksud dengan kopi yang berkualitas tinggi? Nah, dulu kan ada kopi-kopi yang bagus. Seperti gini ya, kita ibaratkan waktu hari raya. Hari raya itu biasanya kalau kita dulu-dulu saya waktu kecil masih ikutan sama nenek saya buat kue gitu ya. Kue menjelang Imlek itu kan kita buat kue. Terus kue-kue yang bagus itu biasanya diambil, simpan. Itu untuk tamu. Ya. Tapi yang gosong-gosong sedikit, pecah-pecah itu, nah ini saya dengan saudara-saudara saya rebutan makan. Ya, biasanya itu yang pecah-pecah itu ya kita rebutan. Sama dengan kopi-kopi yang kita ekspor itu biasanya kita pilih yang bagus, ekspor dulu. Sehingga dan yang jelek-jelek ini
yang kurang bagus kualitasnya, itu dulunya itu kita konsumsi di lokal. Nah, melihat bahwa kenapa kopi yang bagus itu diekspor ke luar negeri, kenapa tidak coba dijual di lokal, itu memberikan saya satu ide. Satu bahwa, oh ini mungkin ada mangsanya gitu loh. Cuman belum banyak orang mencoba. Dari sana kita paling tidak grade yang bagus itu yang grade yang kualitas ekspor. Nah sekarang juga ada specialty grade, grade yang lebih tinggi lagi, yang betul-betul dipilih itu sangat-sangat bagus. Dan waktu cupping itu juga kualitas koronnya itu juga sangat tinggi. Nah, itu yang disebut dengan kopi yang bagus. Tetapi dari sisi pebisnis juga ya, kopi yang bagus itu adalah kopi yang bisa dijual. Ya, jadi walaupun skornya tinggi, kalau nggak bisa dijual itu bukan kopi yang bagus juga. So, Koko bilang ini Awi Coffee udah just since 1945. Yes, correct. Koko sendiri suka minum kopi gak? Oh, tentu. Tentu. Ya, saya suka minum kopi. Mungkin kalau dari kopi kita sendiri adalah kopi King Jantan. Ya, ini adalah kopi yang sangat spesial ya. Jadi ini kopi dibuat oleh seorang petani dari Tanah Karo. Jadi petani ini dulunya adalah guru. Jadi menjelang pensiun, dia mencoba menanam kopi dan memproses kopi. Ketika dia bawa ke tempat kita, ternyata hasilnya itu bagus banget gitu loh. Bagus banget. Waktu kita minum, tetisnya itu lama sekali di mulut. 15 menit kemudian masih terasa gitu. Nah, begitu saya minum kopi ini, saya rasa ini bagus. Ini bisa dijual. Ya, bisa dijual, sangat-sangat bagus. Dan ternyata memang jadi best selling di toko kita, di perusahaan kita. Bahkan waktu kita bawa ke pameran di Jepang, di Taiwan, ini menjadi salah satu ujung tombak kita juga. Dan orang Jepang sangat suka. Dan hingga hari ini kita udah rutin ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Switzerland, dan negara-negara Asia lainnya. Luar biasa banget. Selain dari kopi dan dari petani itu, Koko suka minum Aku juga suka minum kopi-kopi yang floral ya. Cuman floral saya suka. Cuman kalau untuk dijual mungkin sedikit agak susah. Karena tidak begitu cocok dengan taste dari masyarakat lokal Indonesia. Bagus. Kalau untuk sedikit-sedikit jual sih saya sih oke sih. Tetapi kalau kayak mass production gitu, jualnya itu agak dalam quantity yang banyak sih pikir sih agak susah ya. So, sebelum saya buat soal ini, saya sempat cek Instagram Awi Coffee. Menurut Koko, dengan penggunaan media sosial, maka bisnis bisa Media sosial itu adalah future, ya, future. Jadi ketika kita berbicara tentang media sosial, kita berbicara tentang banyak hal. Salah satunya adalah personal branding. Personal branding, bagaimana kita memperkenalkan diri kita itu kepada diri kita dan perusahaan kita itu kepada calon customer kita. Ya, membangun reputasi kita gitu loh. Kita menyampaikan kami itu cara berbisnis kami itu seperti ini. Ini yang kita tawarkan. Ini cara kita menjalankan bisnis gitu ya. Etika-etika yang kita percaya gitu ya. Nah, dari sana dengan seiring orang yang suka dengan konten kita, suka dengan apa yang kita sampaikan, mereka punya emotional bonding dengan kita. Ya. Sehingga sampai suatu hari itu menjadi top of mind dari mereka. Jadi begitu mereka mencari kopi, saya berharap nama saya itu berada di list paling atas. Jadi saya tidak berharap bahwa hari ini itu mereka langsung membeli dari saya. Tidak. Personal branding itu tentang menyampaikan apa yang kita punya dan bagaimana apa yang kita punya itu cocok dengan kebutuhan mereka. Tapi suatu hari waktu mereka punya kebutuhan, mereka akan mengingat kita. Ya. Jadi kayak followers, kayak blue ticks, kayak engagement yang ada di Instagram kita, di media sosial kita yang lain, itu akan menjadi new reputation dari perusahaan kita.
sangat penting. So engagement, social gitu, very Betul, kalau likes itu kadang-kadang kan bisa kita nggak tahu ya apakah yang nge-likes itu robot atau apa. Tetapi kalau engagement kita tahu itu orang asli. Kalau yang robot itu ada tipe-tipenya sendiri gitu loh. Tapi kalau yang orang asli kita bisa tahu ada emosinya di dalam. dari kontennya try to be relatable. Oh tentu, tentu. Kalau seumpamanya kita jualan kopi, tapi kalau kita berbicara banyak tentang fashion, ya orang tertarik pada fashion, bukan tertarik pada kopi. Jadi kalau mungkin aku nggak pakai nama Awi Coffee lah, mungkin cuma Awi aja ya. Orang berpikir kita menjual baju. Nah kalau kita menjual kopi, kita harus berbicara tentang kopi gitu loh. Baik cara penyeduhannya, baik cara berbisnisnya, baik dari sisi produk kita, baik mungkin testimoni-testimoni dari pelanggan kita, atau cara orang lain menjalankan bisnis kopi, atau segala hal yang berhubungan dengan kopi. Sehingga audiens kita itu targeted, ya orang yang memang sudah punya kebutuhan khusus di sana. Kalau saya lihat Ko Awi kan lumayan sering juga ya post di Instagram. Apakah kayak penggunaan Instagram or something else, apakah itu benar membantu merek kopi untuk kayak berkembang menjadi bisnis yang seperti sekarang ini? Nah, saya mulai lebih aktif di media sosial, terutama di personal branding. Itu pada April tahun 2023. Jadi exactly 1 year ya dari sekarang. Itu sebelum itu saya memang menggunakan media sosial, tetapi lebih ke tidak terlalu serius ke sana, lebih menggunakan ads gitu loh. Nah, semenjak saya menggunakan personal branding di sosial media, follower saya itu meningkat tajam, meningkat jauh. Jumlah reach ke audience juga lebih tinggi gitu. Nah, dari statistik ini semuanya adalah marketing gratis. Ya, kita menyampaikan apa yang kita punya ke banyak orang secara gratis gitu loh. Ya, kalau kita pakai digital marketing, IG ads gitu ya. Itu kita per view berapa view itu harus, bukan per view lah. Ya per impression itu harus bayar loh. Nah, bayangin loh. Bayangin sekarang kita dapatkan itu semua dengan gratis. Ya, dan ketika kita dengan naiknya reach kita, dengan naiknya reputasi kita, dengan naiknya follower kita, ketika kita berbicara dengan orang, itu conversion rate-nya itu ya itu juga naik. Conversion rate itu ya kira-kira jumlah orang yang datang dan kita mengajukan produk kita, closing rate-nya itu jadi naik gitu. Sempas biasanya itu sebelum personal branding 10 1 closing, mungkin sekarang 10 3 closing. Jadi conversion rate-nya itu naik. So in conclusion, dengan bantuan media sosial, bisnis juga bisa. Oh pasti banget ya, pasti banget. Bahkan menurut saya sangat menyarankan kepada semua orang untuk mulai melakukan personal branding. Sekarang lumayan banyak juga orang yang pengen buat bisnis sendiri. Apakah Ko Awi ada sehat atau tips untuk Kalau mau mulai bisnis, langkah pertama adalah mulai dari kecil dengan modal sekecil-kecilnya. Oke. Ini yang versi dulunya dulu ya. Ini mulai dengan modal sekecil-kecilnya. Oke. Terus fokus satu bisnis saja. Dan yakin bahwa bisnis yang kamu fokuskan ini sekarang itu adalah bisnis yang terbaik. Karena begitu kita menjalankan satu bisnis, biasanya itu godaan semuanya datang. Bisnis orang lain itu terlihat sangat bagus, sangat prospek gitu loh. Sehingga kita lagi menjalankan bisnis itu awal-awal kan banyak kesusahan. Kadang-kadang kita akan merasa pilihan saya mungkin salah. Nah, kalau kita tidak fokus, tidak punya keyakinan yang kuat, kita akan pindah haluan. Oke. Nah, setelah kita fokus, ketiga adalah buat goal. Goal kita itu harus big.
Goal. Jadi goal terus Kaizen, one day one improvement, small improvement gitu loh. Bagaimana kita bisa konsisten adalah dengan improvement yang manageable. Jadi sedikit tetapi kita bisa manage. Ya, jangan overwork. Kalau overwork itu biasanya kalau kita pertama kali mau belajar berlari, hari pertama aja udah 5 kilometer, langsung udah besok, lusa, beberapa hari kemudian istirahat. Nggak bisa konsisten. Tapi kalau kita mulainya dengan sedikit, 1 kilometer, besoknya 1,1, 1,2, 1,3, pelan-pelan naik. Nah, itu bisa lebih konsisten. Nah, itu Kaizen. Dan terakhir adalah terakhir apa udah ya? Ya itu 4 dulu lah. Nah, tetapi sekarang setelah saya menjalankan personal branding, saya punya saran yang lebih bagus lagi kayaknya ya. Jadi kita yang mau memulai bisnis, apalagi kita bekerja atau kayak gimana, kita bisa melakukan personal branding dulu di media sosial. Kita bangun market kita dulu. Ya, seumpamanya kita bangun market kita berbicara bahasa Inggris mungkin. Common mistake in English, gitu loh. Atau cara pronunciation-nya apa, grammar yang salah. Nah, begitu kita udah banyak subscriber, banyak follower, ya, kira-kira kita bisa jual apa? Dictionary? Ya kan? English book? Betul? Jasa translation? Betul ya? Otomatis ide-ide produknya itu keluar ya. Nah, dan ini semuanya itu kita dengan membangun market yang sebenarnya gratis. Modal kita itu tidak gede. Gitu loh. Kita bangun market dulu. Nah, kalau semuanya kita bisnis konten-konten kita itu tentang fitness. Ya, olahraga, latihan, konsisten dan dapat follow banyak. Nah, apa yang bisa kita jual? Program fitness, diet, buku diet, personal training, banyak hal. Ya, jadi begitu kita ada market, itu produknya otomatis berdatangan sendiri. Nah, itu yang saya sarankan, bangun market dulu, baru pikirkan produknya nanti. Jadi kalau Awi bilang one of your advice tadi Ya, seumpamanya aku kasih contoh ya, seumpamanya Stella mau berbisnis kopi. Stella bisa aja kunjungin banyak kafe, kopi, review apa, banyak hal gitu ya. Atau berbicara tentang kopi. Kamu ke toko orang aja bilang, boleh nggak saya video-video alatnya? Atau boleh nggak saya interview kamu tentang kopi, pengusaha kopi, kamu interview. Udah banyak, follow kamu juga banyak. Ya, kedepannya kamu mau menjual alat kopi bisa, mau menjual kopi bisa, mau hal-hal yang berhubungan dengan kopi semuanya bisa. Kira-kira seperti itu. just now Koko sempat mention overworking. Overworking bisa really affect how you things. Bisnisnya bisa. Apakah Koko pernah ada experience seperti ini? Overworking, ya pasti ada overworking ya. Kadang-kadang pada saat, overworking itu jangan overworking yang continuous dalam jangka waktu yang lama. Seumpamanya, saya berusaha untuk bekerja 20 jam setiap hari. Jadi cuma sisa 4 jam tidur, termasuk istirahat. Nah, 1 hari pertama kita bisa lakukan, mungkin 1 hari kedua kita bisa lakukan. Tetapi untuk 1 period of time, mungkin itu kita akan menjadi sangat lelah gitu loh. Dan kita juga begitu bangun tidak optimal, ya, tidak optimal menjalankan bisnis kita gitu loh. Akhirnya kita akan merasa, wah hidup ini susah ya. Terakhir kita abandon this idea. Jadi ya terakhir kita tidak melanjutkan bisnis ini. Nah, itu adalah bagus untuk 1 hari, tetapi tidak untuk berkepanjangan. Ya kadang-kadang dalam 1-2 hari ya, pada saat tiba-tiba kayak kemarin ya kita pernah dapat orderan 1 ton untuk kirim ke Italia, dan dia mau selesai besok. Ya, jadi itu overnight saya roasting kopi itu tahun 2015-16 gitulah. Overnight saya. Jadi saya udah bilang ke istri saya, kamu tidur. Saya ngerosting, besok pagi saya yang tidur. Kamu yang jaga. Gitu loh, jadi kita harus seperti itu. Ya, dan jangan terlalu sering.
kalau overworking pun mental health-nya pun bisa. Betul. Ada orang yang bisa, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi kita harus tahu limit kita itu di mana. Ya, kalau limit saya itu kerja 15 jam satu hari, itu masih oke. Ya, jadi kalau saya bertanya kembali kepada Stella ya, Stella ada keinginan nggak berbisnis? Mungkin berbisnis kopi atau apa gitu. Uh, Berbisnis belum sih. Belum ya? Sekarang my my mom asked me to jadi I think starting from last year July I joined this class and it helped me teach me how to make kalau Awi tahu Closing. crochet Crochet. bisa buat boneka bisa buat Oh ya. dari benang. Mhm. So aku join kelasnya terus sekarang udah bisa sih. Okay, have you tried to sell the product? My mom keeps telling me kayak bisa buat bisnis gitu, kan bisa buat like small task gitu baru bisa dijual, tapi I don't think ready yet sih. I think That is a good start. At least you have acquired some skill. Kamu sudah menemukan skill yang baru, ya, yang kemudian hari bisa coba kamu kembangkan. Ya, kamu boleh coba-coba menjual, menawarkan kepada teman. Who knows? kalau mau buat bisnis itu the first thing you can start with contohnya using media sosial. Yes, correct. Yes, and you know what your generation wants, needs. Ya, kamu tahu generasi kamu itu sukanya apa gitu loh. Ya, anak-anak saya, dia tahu teman-teman dia itu suka Sanrio. Jujur aku tidak tahu Sanrio itu apa gitu ya. Jadi dia pernah minta saya beli dari Tokopedia. Ini stiker Sanrio satu set. Jadi buy in box and sell in pieces in retail gitu. Jadi jualnya retail teman-temannya gitu loh. Ya lumayan 1.000. Ya jangan pikirkan profitnya dulu. Pikirkan bagaimana menjualnya dulu. Ya, profit itu nanti bisa kita atur. Yang penting kita latihan penjualan dulu. Begitu kita udah nyaman dengan menjual, menawarkan sesuatu, kita bisa kembangkan dari sana. Ya. Marketplace is okay. Marketplace and social media, ya. Jadi ajarin orang, ya. Apa yang kamu pelajari itu kamu ajarkan kembali kepada orang. Mulai step 1, step 2. Nah, kamu kalau semuanya kamu sekarang udah tingkat ketiga kan. Nah, kamu bisa ajarkan orang-orang yang lain di sosial media. Dan tingkatan pertama itu kamu pelajari apa saja. Ajarin mereka step by step. Karena dengan kamu di tingkat 3, kamu itu lebih baik dari banyak orang. Bahkan saya nggak tahu bagaimana membuat boneka dari benang. Ya, mungkin saya boleh tanya sedikit tentang cita-cita dari Stella. Sekarang masih not sure sih not that clear what occupation, what pekerjaan yang aku mau. Tapi kalau disuruhkan di Sutomo kalau SMA aku mau perlu ini IPS atau IPA. Sekarang sih I think lebih baik ke jurusan IPA. IPA. Okay. Good, very good. Tapi tahu sih kira-kira Okay, it's okay. Then what you probably mungkin advice saya itu try to figure out satu ya. Coba pikirkan satu goal kamu itu apa. Tajam gitu ya. Yang kamu mau itu dari sekarang. Paling banyak 2 pilihannya. Jangan terlalu banyak. Begitu banyak itu kita lost focus gitu ya. 1 atau 2. Kita bergerak ke arah sana. Kalau kita memang mau menjadi dokter, kita harus yakinkan diri kita itu the best doctor in the world. Jadi kayak in the future, kita yakinkan dan kita bergerak ke arah sana. Gitu.
Jadi begitu kita bangun, kita ada goal apa yang mau kita achieve besok. Ya, sering nggak kita bangun tiap hari eh, apa yang mau saya lakukan ya hari ini ya. Ada kan? Nah, jadi sebelum bangun itu sehari sebelumnya, malam sebelum kamu tidur, kamu list 3 hal yang mau kamu lakukan besok, yang membawa kamu semakin dekat pada cita-cita apa yang kamu mau. Jadi besoknya cuma 3 ini aja, jangan listnya sampai 50 gitu. Itu pasti gak ada goal apapun, gak ada target apapun yang bisa kamu achieve. Tapi kalau cuma 3 gitu, kamu fokus 3 ini, oke, kamu bisa achieve. Nah, selesai 3 ini, kamu mau tambah. Ya, Oke, itu very good advice dari Ko Awi ya. So, sebelum kita mengakhiri episode ini, apakah Ko Awi ingin membagi pesan? yap, saya merasa Stella sangat luar biasa ya. Thank you. Luar biasa dan bisa menggali sangat dalam ya. Dan untuk teman-teman juga ya yang mau berbisnis, ya kesimpulannya saya bawakan tadi adalah coba, karena kita berada di zaman sosial media, coba bangun customer base kamu, follower kamu, subscriber kamu ya. Jangan berharap pada profitnya dulu lah ya, karena membangun ini semua juga bisa dijalankan dengan modal yang sangat murah, kamera yang biasa-biasa aja, tidak perlu teknologi yang terlalu canggih gitu ya, konten-konten yang terlalu terlalu bagus banget gitu ya, dan kita juga udah bisa buat konten ya. Bangun customer base kita, nanti otomatis kita sudah tahu apa produk yang bisa kita jual ya, kira-kira seperti itu. Focus on buat kembangkan followernya, subscribernya, pelan-pelan bisa. Bener. Nah, cuma ya harus tahu ya niche paket kita itu apa ya. Kalau kita membuat konten itu jangan genre banget, jangan semua konten, karena yang datang itu nanti akan orang yang kita tidak tahu profilnya seperti apa yang mau kita jual. Tapi kalau kita berbicara tentang mainan anak-anak ya, spesifik ke mainan anak-anak terus semuanya ya, atau berbicara tentang baju semua, berbicara tentang lipstick kecantikan yang sangat targeted, sangat niche gitu, atau tentang kesehatan lain-lain, jangan loncat sana loncat sini. Be so general, specific. Correct. So, sekian dari podcast hari ini. Terima kasih banyak Ko Awi udah datang ke sini, udah bagi share and tips that is very useful for all of us. Terima kasih juga para penonton yang telah mengikuti kita sampai akhir. Jika Anda ingin menjadi narasumber berikutnya, Anda dapat mengirim request via Instagram. Semoga episode ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. SML1, making you better you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.